Insinyur Soekarno mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya ku guncangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru pendamping yang saya hormati, teman-teman peserta lomba yang saya banggakan. Rasanya tak habis-habisnya kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Hingga kini kita masih bertahan menjaga nikmat keimanan sebagai nikmat yang tertinggi. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW sebagai ujung tombak pembawa pelita kehidupan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang peran pemuda di era modern. Perlu hadirin ketahui, di era modern teknologi dan informasi semakin berkembang dengan pesat. Disinilah peran pemuda modern yang sesungguhnya. Namun banyak pemuda yang terlena dengan arus modernisasi yang menyeret mereka pada perilaku menyimpang. Banyak pelajar yang datang ke sekolah hanya duduk di kelas, bahkan bermalas-malasan, tidak ada keinginan untuk meningkatkan intelektualitasnya. Hadirin yang berbahagia, ada 4 pokok permasalahan pemuda di era modern. Yang pertama adalah style atau gaya hidup. Banyak pemuda yang meniru gaya hidup orang barat seperti cara berpakaian artis Hollywood yang tidak menutup aurat dan bertentangan dengan adat berpakaian negara Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Perlu hadirin ketahui, yang lebih parah adalah pergaulan bebas yang semula mereka takuti, sekarang mereka senangi. Narkoba yang semula mereka tidak mengenalnya, sekarang menjadi kawan dekatnya. Allah dengan tegas berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 bahwasanya Allah mengharamkan khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Namun banyak pemuda di antara kita yang seolah-olah menuhankan barang haram tersebut. Hadirin yang berbahagia, permasalahan yang kedua adalah cybercrime atau tindak kejahatan dunia maya. Tindak kejahatan ini terjadi di dunia maya melalui koneksi internet. Kejahatan ini sering terjadi di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Hadirin pasti mengenal Facebook, bukan? Ada beberapa orang menggunakan media sosial Facebook sebagai sarana tindak kejahatan seperti penipuan, penculikan, dan tindakan asusila lainnya. Yang sering terjadi di kalangan remaja adalah kasus membuli atau mencaci maki temannya melalui media sosial yang mereka miliki. Hal ini dapat merusak persatuan dan kesatuan pemuda. Hadirin yang berbahagia, permasalahan yang ketiga adalah pornografi. Tindak kejahatan pornografi merusak hawa nafsu birahi baik melalui visual maupun audio. Perlu hadirin ketahui, kejahatan pornografi berpotensi lebih besar daripada kejahatan narkoba karena adiksi dari narkoba hanya merusak 3 bagian otak, sementara adiksi dari pornografi merusak 5 bagian otak. Oleh sebab itu, kejahatan pornografi merupakan jurus jitu yang digunakan oleh oknum-oknum yang ingin menghancurkan suatu bangsa melalui generasi mudanya. Hadirin yang berbahagia, permasalahan yang keempat adalah idola dan seni. Banyak pemuda yang mengejar seni tanpa memilah dan memilihnya terlebih dahulu. Tanpa mereka sadari, dengan sebuah lagu Allah tertuakan, dengan sederet nada Allah pun terlupakan. Banyak di antara mereka yang mengidolakan orang-orang ternama di dunia. Tapi pernahkah mereka berpikir untuk mengidolakan Rasulullah SAW yang sudah jelas berakhlak mulia dan sebagai suri tauladan yang baik? Hadirin yang saya hormati, berangkat dari permasalahan di atas, ada 3 cara peran pemuda di era modern dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Yang pertama, pemuda haruslah tolong-menolong terhadap sesama, karena di era modern rasa toleransi dan rasa tolong-menolong di antara pemuda semakin menipis dikarenakan rasa egoisme mereka yang semakin meninggi. Yang kedua, toleransi. Pemuda haruslah memiliki rasa toleransi terhadap sesama,
baik suku, ras, etnik maupun budaya. Karena dengan toleransi dapat menciptakan persaudaraan di antara pemuda. Dengan demikian terwujudlah cita-cita bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga adalah adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, pemuda haruslah menempatkan diri mereka di era modern sebagai pemuda yang cerdas, sebagai pemuda yang kreatif, sebagai pemuda yang inovatif dan dinamis. Dengan demikian, terwujudlah cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirin yang saya hormati, maka dari itu, generasi muda haruslah dibekali dengan ilmu yang solid dan mental yang tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup di era modern dengan segala gejolak problematikanya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.